Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona an nasbira li musibatil ladzi yusibana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina minadz dzunubi was sayyi'at. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allati tajri syari'atuhu min bisati ila yaumil qiyamah. Shalawatullah wa salamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qad qala fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita ini dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang mau beribadah kepada Allah. Sebab tidak semua yang diciptakan menjadi hamba itu mau beribadah kepada Allah. Oleh karena itu takdir ayat Allah yang baik ini mari kita pelihara, kita jaga, kita rawat sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana cara merawat takdir yang baik dari Allah sebagai hambanya yang beribadah kepadanya adalah meningkatkan ibadah kita sebagai kewajiban kita kepada Allah, menghadapi segala persoalan musibah dengan sabar. Oleh karena itu sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah itu adalah maha memberi sabar atau maha yang sabar. Ayo hadir rahimakumullah, bahwasanya huwallazi khalaqakum min turabin, bahwa Allah menjadikan kita semuanya adalah sari padi tanah. Huwallazi khalaqakum, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk diberikan suatu ujian yang biasa disebut dengan musibah. Untuk apa musibah diberikan kepada kita? Adalah satu, untuk meningkatkan keimanan kita apabila sabar. Yang kedua adalah memberikan ampunan kepada kita apabila kita sabar. Yang ketiga adalah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau menerima atau mengalami suatu musibah dalam hidup ini, tidak ada orang yang tidak kena musibah. Apakah musibah berupa ekonomi, apakah musibah berupa sakit, apa
musibah berupa rumah tangga dan lain sebagainya. Apakah musibah berupa alam, bencana alam dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak urusannya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah. Dengan kesabaran dan senantiasa melakukan sholat. Sabar bagaimana? Kata Rasulullah SAW, as-sabru li salasin. So as-sabru li ta'ah. Ibadatillah, as-sabru ala musibah, as-sabru lil maksiyah. Kata Rasulullah, sabar itu ada tiga hal. Satu, sabar li taatillah, sabar melaksanakan taat kepada Allah meskipun saat ini kita sibuk dengan berbagai urusan pekerjaan, tapi kita sabar, tetap datang ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat. Meskipun kita dalam keadaan sakit, maka kewajiban kita kepada Allah tetap kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sholli qa'iman wa in lam tastati fa qa'idan. Sholatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak bisa, sholatlah sambil duduk. Fa in lam tastati fa ala jambik. Kalau kamu sholat tidak bisa dengan duduk, maka berbaring, sholatlah dengan baring. Baiklah kata tastati fa'ubi. Kalau kamu tidak bisa sholat dengan berbaring, sholatlah dengan isyarah mata atau isyarah bibir. Yang penting bacaan sholat itu dibaca, kemudian berapa rakaat yang sholat yang harus dilakukan. Sabar ala taat itu masubatun. Saat sabr al-ta'ah masubatun, sabar kepada ketaatan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu. As-sabar ala musibah maghfuratun. Orang yang ketika ditimpa musibah sabar, maka diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu hadirin, kesabaran itu akan menyebabkan mendapat 3 nilai. Nilai pertama, orang ketika ditimpa musibah, maka 1, maghfurun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Oleh karena itu orang dulu bilang, kamu seringkali tertimpa musibah, barangkali kamu kurang beristighfar, kurang sedekah, sehingga dengan musibah itu kamu kalau sabar diampuni dosamu. Yang kedua adalah masubatun. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah itu diberi pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah marfuun. Orang yang sabar ketika menghadapi musibah itu akan diangkat oleh Allah derajatnya, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Oleh karena itu sabar itu apa? Sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri dalam menghadapi persoalan. 1, ketika menghadapi persoalan tidak putus asa. Tidak putus asa. Yang kedua, ingat bahwa musibah itu yang terjadi karena pemberian Allah. Yang memberikan musibah itu Allah, bukan yang lain. Oh, saya sakit karena ini, kan bukan. Itu dari Allah hakikatnya. Sebabnya macam-macam. Mungkin sakit perut, mungkin karena sakit COVID. Tapi semuanya dari Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah mau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pada suatu ketika kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu siap-siaplah kapan kita kembali kepada Allah. Allah memanggil seseorang tidak menunggu harus sakit dulu. Allah memanggil hambanya tidak harus tua dulu. Bisa muda mati, bisa tanpa sakit mati, dipanggil oleh Allah.
Allah manggil hambanya itu tidak harus dalam keadaan sehat, bukan, enggak. Kapan saja kalau Allah menghendaki akan memanggilnya. Oleh karena itu sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat dirinya bahwa dirinya tidak akan kekal hidup di dunia ini. Karena merasa dirinya tidak kekal hidup di dunia, maka dia akan usaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaktian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah rahimahullah wa basyir sabina ila asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala apa yang terjadi itu ada kehendak Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu untuk kita bermohon kepada Allah agar supaya dalam hidup kita ini diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin, hidup kita diberkahi oleh Allah, diberikan semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan senantiasa bisa menjaga diri atau sabar dalam menghadapi segala musibah, apakah musibah yang positif atau yang tidak positif, kita tetap diberi kesabaran oleh Allah agar supaya kita selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala yaqulu bi qawli atadil muhtadun wa basyir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Barakallahu lana wa lana wa taqabbal minna wa amkum tilawatahu wa innahu hasanun. Wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wa al-mu'minat innallaha huwal ghafurur rahim.